sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Shalom. Malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sudah menolong, memelihara kehidupan kita di sepanjang minggu lamanya. Kita boleh ada malam hari ini. Kita patut bersyukur, menaikkan pujian syukur kita di hadapan hadirat Tuhan, sebab Dia Allah yang layak dipuji. Hanya bagi Dia segala pujian dan hormat. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, selamat tiba. Dia
dari awal. Katakan ya Yesus, Ya Yesus, selamat di bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagi. dari awal katakan ya Yesus. Ya Yesus, selamat di bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagi. Katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Ya Yesus, selamat di bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagi. Katakan hanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
dapat kami balas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Selain hanya kami menyerahkan kehidupan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami rindu kuasa Roh-Mu usahalah dalam setiap hidup kami. Rawat kami Bapa. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kau jamah setiap kami Tuhan. Yesus, layakkan kami. Ampuni setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kita angkat terakhir pujian ini, sana kita bangkit berdiri. Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, segala akan dibawakan oleh Ibu Gloria. Hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya hanya bagi-Mu pujian, sembah kami, pengagungan, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan Allah kami. Tuhan yang layak ditinggikan, Tuhan yang layak diagungkan, dimuliakan di dalam hidup ini. Untuk itu kami ada di hadapan hadirat-Mu malam hari ini. Seluruh hidup kami bawa di hadapan hadirat Tuhan. Kami mau mengagungkan Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan mengalir dalam tiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan memberkati ibadah kami mulai saat ini sampai akhirnya. Allah Roh Kudus berkarya dalam ibadah kami. Bahkan di dalam setiap hati kami, kuasa-Mu bekerja, lawatan-Mu mengalir dalam hidup kami. Sehingga ibadah kami malam hari ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Yang di dalamnya kuasa surgawi mengalir. Yang di dalamnya Roh Kudus bekerja melawat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau lebih dalam bersorak, memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberi kita kegirangan malam hari ini. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Hidup yang baru di
terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Bila saat dan dinanti firman Allah telah digenapi, ku lihat penuai yang terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuai yang terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan? Masih semangat? Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia adalah Tuhan yang besar dalam setiap hidup kita. Haleluya. Dan Tuhan, Raja Maha Besar. Yeay. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka, dengan gila, membantu keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung,
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, yang mempertunggu-tunggu kehadirannya. Datanglah nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, yang membantu gunung-gunung kehadirannya. Datanglah nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Kita katakan sebab Tuhan Maha Besar, Dia yang layak dipuji. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dan sangat dahsyat menghancurkan musuh. Dari awal katakan ceritakanlah. Haleluya. Kita katakan ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib
Puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan. Malam hari ini kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita memberi waktu yang banyak untuk kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan menjadi kekuatan pelita dalam setiap kehidupan kita. Janji Tuhan tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kita. Dan malam hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah meragukan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan, dalam setiap langkah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Dari awal kita angkat pujian ini. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita angkat pujian dari awal sebagai pengakuan kita di hadapan hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Dari awal angkat pujian ini. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Karena yang Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku
Tuhan Allah Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu Bapa. Atas segala kasih dan pertolongan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga malam hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul dengan satu tujuan untuk memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, layakkan kami untuk datang menaikkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Biarlah setiap puji-pujian yang kami persembahkan kepada Engkau boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, namun sebelum itu Tuhan kami berdoa untuk hamba yang Engkau percayakan Tuhan, biarlah Engkau urapi. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata seturut kehendak-Mu ya Bapa. Dan firman-Mu yang disampaikan boleh tertanam baik dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur anugerah Tuhan yang sudah menyertai, memberkati kita semua boleh ada di minggu yang terakhir di bulan Februari ini. Haleluya, atau hari yang ke-53. Tahun 2026 ini. Anugerah Tuhan yang sudah menolong dan menyertai dan memberkati kita semua. Sekalipun kita ada di dalam masalah, kita ada di dalam persoalan, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu yang kita imani, itu yang kita percayai dalam hidup kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat 12, kita bangkit berdiri bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Satu Yohanes pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-12, kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Berbahagialah mereka yang membacakan dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan dari ayat 12 ini saya membagi 4 bagian. Ya, dari kata yang pertama, kata barang siapa. Barang siapa. Di sini mengandung arti, mengandung makna yang pertama, bersifat inklusif atau terbuka untuk semua. Ya. Tidak eksklusif tetapi inklusif. Barang siapa. Entah dia orang tua, entah dia anak-anak muda, status sosialnya apa, dia punya latar belakang apa, siapa dia, keturunan bangsawankah atau dia orang yang bukan keturunan bangsawan. Saudara, barang siapa. Ini bersifat terbuka untuk semua. Ya. Siapapun itu. Yang kedua, bermakna bahwa menuntut tanggung jawab pribadi. Masing-masing
pribadi seseorang. Dan yang ketiga, keputusan pribadi. Jadi barang siapa di sini yang dimaksud, ini terbuka untuk siapa saja. Ya. Menuntut tanggung jawab pribadi dan keputusan pribadi. Itu kata yang pertama. Kata yang kedua, memiliki. Ya. Barang siapa memiliki. Ini kata yang kedua dari kata eko. Ya. Yang mengandung makna, yang mengandung arti. Yang pertama, tinggal di dalam. Bukan sekedar memiliki, saya memiliki kendaraan, saya memiliki mobil, saya memiliki handphone, bukan sekedar itu. Tetapi ini berbicara tentang hubungan di mana kita tinggal ya, di dalam. Ya. Yang kedua, memiliki arti, makna, pengakuan dan iman yang aktif. Ya. Menerima dan mau mengakui. Ini kata memiliki. Eko. Menerima dan mengakui. Yang ketiga, menyerahkan hak milik. Ya. Menyerahkan hak milik sepenuhnya. Dan yang keempat adalah berbicara tentang keintiman. Ini arti memiliki. Yang pertama, mengandung makna tinggal di dalam. Yang kedua, menerima dan mengakui. Yang ketiga, menyerahkan hak milik sepenuhnya. Dan yang keempat, mengenal secara intim atau keintiman. Kata yang ketiga, anak. Barang siapa memiliki anak. Saudara, kata ini merujuk bukan kepada manusia, ya, tetapi merujuk kepada pribadi Yesus Kristus. Kalau saudara melihat di dalam bahasa Inggrisnya itu Son of God, ya, anak Allah. Bukan secara spesifik, bukan berbicara tentang anak dalam arti jasmani, ya, tetapi berbicara tentang anak secara rohani, ya. Berbicara tentang pribadi Yesus sendiri, pribadi Yesus sendiri. Ya. Alkitab mencatat bahwa Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu anaknya yang tunggal? Ini iman kita percaya adalah pribadi Yesus itu sendiri. Barang siapa terbuka untuk semua. Berbicara tentang tanggung jawab pribadi dan keputusan pribadi. Siapa yang memiliki dia? Memiliki anak. Tinggal di dalam anak. Tinggal di dalam Yesus. Alkitab mencatat di ayat bacaan kita dan kata yang keempat adalah hidup. Hidup. Saudara, dalam kata Yunani, istilah hidup itu dibagi dengan dua bagian. Ya.
Ada hidup, pengertian pertama hidup secara fisik, bios. Kalau kita di sekolah mengenal istilah biologi, mata pelajaran biologi. Ya, bios. Ilmu tentang tubuh, ilmu tentang fisik. Ya. Biologi. Itu bios. Nah, Saudara, Rasul Yohanes mencatat bagian firman Tuhan ini hidup di situ bukan bios tetapi soe. Ya. Menggunakan kata soe. Hidup di sini, soe di sini berbicara tentang hidup rohani atau hidup ilahi. Hidup kekal. Yang pertama bermakna hidup yang bersumber dari hakikat Allah. Ya. Hidup yang bersumber dari Allah. Ketika kita memiliki pribadi Yesus Kristus dalam hidup kita, maka ada kehidupan. Ada DNA ilahi dalam setiap hidup kita. Ya. DNA Allah. Ya. Itu pengertian yang pertama kata hidup. Ada DNA rohani dari Allah dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua bermakna hidup yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebenaran Kristus dalam hidup ini. Kebenaran yang diberikan oleh manusia, kebahagiaan, kedamaian yang diberikan oleh dunia, Alkitab catat Yesus sendiri berkata, damai yang diberikan oleh manusia itu sementara. Tetapi damai yang dari Allah itu kekal. Haleluya. Sekalipun mungkin kita cuman makan nasi, ya, campur minyak ikan. Saya pernah waktu kecil, ya, dan pasti mungkin semua orang-orang tua saya di sini pernah makan itu, ya, nasi campur minyak, ya, minyak yang sudah dipakai menggoreng berapa kali, nah itu, campur garam, wah, mami. Enak. Sekalipun mungkin makan itu. Ada sukacita. Ada damai. Sejahtera. Dan dalam situasi seperti itu. Ketika kita tetap mengalami damai sejahtera. Itulah damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami tekanan hidup ini, persoalan sana sini. Tetapi ketika kita tetap ada sukacita di dalam hati, kita tetap ada kebahagiaan, kebenaran dalam hati kita. Itulah yang dinamakan kedamaian sejati. Sebab itu dunia tidak bisa berikan, saudara. Semua kita boleh miliki. Alkitab catat, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, seluruh isi dunia ini, kalau dia kehilangan nyawanya? Tidak ada arti. Semua akan sia-sia. Hidup yang berkualitas, hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita dan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Hidup juga bermakna sebagai hidup yang memiliki pengenalan akan Kristus. Dipulihkan hubungannya dengan Kristus. Saudara, ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika manusia jatuh ke dalam dosa,
hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Terputus. Dia terpisah. Alkitab mencatat sebab upah dosa ialah maut. Terputus hubungan. Ada rasa takut ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saat mereka memakannya, Alkitab mencatat, saat itulah engkau mati. Bukan fisiknya yang mati, tetapi hubungannya dengan Allah mati. Ya. Itulah sebabnya ketika kita melakukan pelanggaran, melakukan dosa, istri tidak lihat, suami tidak lihat, tetapi hati nurani kita terus berbicara dalam. Ya. Ada ketakutan, ada kecemasan di dalam hati kita. Firman Tuhan selalu menuduh kita, mengingatkan kita. Ya. Roh Kudus ingatkan kita selalu, menginsafkan kita dalam Yohanes, ya. Menginsafkan akan dosa. Coba kita lihat. Yohanes pasal 16. Injil Yohanes pasal 16. Ayat 8. Dan kalau ia di sini dalam konteks Roh Kudus sebagai penghibur. Kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Haleluya. Roh Kudus insafkan kita. Membawa kita supaya kita mengakui, menyadari keberadaan kita sebagai orang yang telah terputus dari Allah. Dan kita mau kembali kepada Tuhan. Untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Ya. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Tetapi sebaliknya, barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Sekali lagi, bukan berbicara konteks tentang anak secara fisik, anak secara lahiriah, tetapi ini berbicara tentang pribadi Yesus sendiri. Saudara, tidak mungkin anak, kalau saya memiliki anak seperti Tirsa atau anak-anak yang Tuhan karuniakan bagi saya, lantas saya akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, tidak mungkin. Biar lagi anak saya 6, gak mungkin. Biar lagi anak saya 12, gak mungkin. Teman-teman saya kaget. Kalau tanya anak, saya katakan 3 pasang. Kalau orang tidak pikir baik-baik, mereka akan kira cuma 3. Ya, kalau mereka cerna, berpikir, wah
Namanya saja maksimal. Ya. Bilang tambah lagi 1, kasih 7. Bilang biar yang ke-7 itu kesempurnaan milik Tuhan. Yang ke-7 itu sempurna ya. Saudara, bukan arti manusia. Anak secara lahiriah. Kalau Tuhan anugerahkan, puji Tuhan. Kalau Tuhan belum anugerahkan, puji Tuhan. Ini berbicara tentang kehidupan. Tidak mungkin anak manusia ini berbicara tentang fisik. Saya katakan tadi. Tidak mungkin anak saya Tirsa akan memberikan saya hidup yang kekal. Tidak mungkin. Selain ini berbicara tentang Yesus Kristus. Sebab hanya Yesuslah yang memberikan kehidupan. 1 dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 dikatakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Siapa itu ia? Sang firman. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa? Oleh firman. Dalam Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Maka jadilah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, sang firman. Dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4. Dalam dia, dalam sang firman ini ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kita lihat di dalam ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi siapa? Manusia. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Dalam terjemahan yang lain, diam. Kalau di antara berarti antara Julius dan Pak Medi ada pemisah. Ya. Antara. Tetapi dalam terjemahan yang lain, ya, dalam dia dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam kita. Ya. Jadi firman diam di dalam kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 12. Ayat 12. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Dia datang kepada orang-orang kepunyaannya. Siapa itu? Secara konteks orang-orang kepunyaannya itu adalah orang-orang Yahudi.
Dia datang kepada orang-orang Yahudi, orang-orang kepunyaannya. Sebab orang-orang Israel adalah orang umat kepunyaan Allah. Umat pilihan Allah. Dia datang kepada bangsa Israel, tetapi Israel menolak dia. Menolak Yesus. Ketika seorang wanita Siro-Finisia, ini bangsa di luar Yahudi, bangsa kafir bagi orang-orang Yahudi. Dia datang untuk memohon belas kasihan daripada Yesus. Anaknya yang sakit supaya disembuhkan oleh Yesus. Apa yang dikatakan? Tuhan katakan, tidak baik memberikan roti kepada anjing. Saudara, sangat keras. Ya. Bagi orang-orang Yahudi, di luar Yahudi itu kafir, bahkan dikategorikan sebagai anjing, najis. Tidak baik memberikan roti itu kepada anjing. Roti diberikan kepada siapa? Anak, kepada manusia. Tapi Tuhan pakai istilah anjing. Tapi luar biasa, perempuan Siro-Finisia ini, dia berkata, anjing-anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Haleluya. Bagaimana wanita ini sekalipun disebut dalam tanda kutip anjing, tetapi dia menyadari benar saya kafir. Benar saya dikategorikan sebagai anjing. Tetapi saya juga layak untuk menerima remah-remah roti yang jatuh dari meja Tuhan. Layak menerima anugerah. Saudara, melihat iman wanita ini, Tuhan memuji. Iman sebesar ini tidak kudapati di bangsa Israel. Haleluya. Singkat cerita, anak wanita ini disembuhkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia beriman, percaya kepada Yesus. Umat-umat kepunyaannya menolak dia. Tetapi jaminan ayatnya yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang, semua, siapa saja, sama dengan pasal ayat bacaan kita, barang siapa terbuka untuk umum. Apakah dia sebagai orang yang berdosa, orang yang dicap sebagai kafir, orang yang dicap sebagai bezina, orang yang dicap sebagai orang yang paling berdosa sekalipun. Tapi kalau dia siap membuka hati, menerima pribadi Yesus dalam hidupnya, Alkitab catat, Tuhan membuka tangannya untuk menerima dia. Barang siapa, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, menerima Sang Firman tadi yang telah menjadi manusia, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, yakin saudara sudah menerima Yesus dalam hidupmu? Amin. Yakin saudara sudah menerima pribadi Yesus di dalam kehidupanmu? Amin. Amin. Haleluya. Alkitab catat, engkau dan saya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Ada kuasa di dalam pribadi kita. Setiap kuasa yang Tuhan berikan, kuasa itu kita gunakan, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai, kita pergunakan
semata-mata hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan saja. Saudara, 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-20 dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Haleluya. Ini berbicara tentang pribadi Yesus. Ya. Kita tahu bahwa anak Allah telah datang 2000 tahun yang lalu. Dia telah datang. Dia anugerahkan kita pengertian. Kita yang tidak mengerti jadi mengerti. Kita yang tidak memahami jadi paham. Saudara, murid-murid ketika dipilih oleh Yesus, ya, Petrus sementara menjala ikan, lagi membereskan jala di waktu pagi hari. Yesus lewat. Yesus memanggil, Petrus, mari, engkau akan kujadikan penjala manusia. Tidak mudah. Petrus dan saudaranya langsung tinggalkan jalannya, tinggalkan perahunya, tinggalkan orang tuanya, lalu ikut Yesus. Gak mudah. Tidak mudah. Tuhan kasih pengenalan. Tuhan kasih pengertian. Dengan berjalannya waktu. Dengan berjalannya waktu. Benar, Petrus pernah menyangkal Yesus. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi dia akui. Dia sadar diri. Ketika tatapannya setelah menyangkal 3 kali. Tatapan Yesus bertemu dengan tatapan Petrus. Ada saling menatap. Petrus kemudian pergi menangis. Menyadari keadaannya. Tuhan kasih pengertian kepada Petrus. Oleh Roh Kudus tentunya. Sehingga ketika Yesus telah bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan kawan-kawannya yang berniat untuk kembali menjadi nelayan. Ya, berniat untuk kembali bekerja sebagai nelayan. Yesus datang hampiri mereka. Ya. Murid-murid tidak tahu. Ya. Tetapi dengan berjalannya mereka mengenal, oh ini adalah guru kita. Ini adalah Yesus sendiri. Yesus secara pribadi berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, iya, aku pileo kepadamu. Aku mengasihi engkau, tapi kasih yang Petrus sampaikan itu hanya sebatas kasih fileo. Bukan kasih agape. Yesus bertanya lagi untuk kedua kalinya, apakah engkau agape dengan aku? Petrus berkata, aku pileo kepadamu.
Untuk ketiga kalinya Yesus berkata, Petrus, apakah engkau pileo kepadaku? Petrus menangis. Engkau tahu bahwa aku pileo kepadamu. Tuhan kasih pengertian. Tuhan anugerahkan pengertian kepada Petrus. Saudara, mari setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, saya mau katakan kepada kita malam hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Ketika engkau menerima Yesus, ketika engkau dan saya percaya kepada Yesus, siapapun itu, orang tua kah, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu yang menerima pribadi Yesus dalam hidupnya, dia akan memiliki hidup. Tetapi siapa yang tidak memiliki anak, tidak memiliki Yesus dalam hidupnya, Yesus tidak tinggal di dalam hatinya, Yesus tidak menunggal, ya, terikat dengan Yesus, Alkitab catat dia tidak akan memiliki hidup. Haleluya. Kita bersyukur malam ini kita semua ada. Saya percaya kita semua sudah menerima Yesus secara pribadi dalam hati kita. Haleluya. Milikilah hidup soeh, hidup kekal. DNA Allah ada dalam hidup saya, ada dalam hidup kita semua. Damai, sukacita, kebenaran itu menjadi bagian hidup kita semua. Haleluya. Kita memiliki keintiman hubungan dengan Tuhan. Kita yang sudah terputus karena dosa kembali dipersatukan, diperdamaikan dengan Allah. Tuhan kiranya menolong kita. Barang siapa memiliki anak Yesus dalam hidupnya, dia akan memiliki hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak memiliki anak Yesus, dia tidak akan memiliki hidup yang kekal. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Masing-masing kita bertanya di dalam hati kita, sudahkah saya memiliki sang anak itu? Kekristenan tidak menjamin, saudara. Saudara pun mau dibaptis 2 kali, 3 kali itu tidak menjamin. Tapi yang menjamin ketika seseorang itu memiliki pribadi Yesus di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Itulah jaminan kita. Siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat 18 berkata, barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus, dia telah berada di bawah hukuman. Ini adalah kasih karunia Tuhan bagi saya, bagi kita semua. Kalau kita masih percaya kepadanya sampai detik ini, sampai malam ini adalah kasih karunia dalam hidup kita semua. Tidak ada yang kita banggakan, tidak ada. Semua hanya karena anugerahnya, semua hanya karena
kemurahan Tuhan saja. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi oleh karena, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku, haleluya. Ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya ku sembahkan Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan oleh karena, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Saudara, satu ayat bagian firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jagalah, jangan seorang pun yang menjauhkan diri
dari kasih karunia Allah. Ini kehendak bebas yang Tuhan beri bagi kita. Tapi Tuhan berkata, jagalah. Jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kenapa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saudara, ketika seseorang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, yang timbul adalah akar pahit. Akar pahit itu bisa berdampak kepada kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Itu firman Tuhan kata. Itulah sebabnya firman Allah berkata, jagalah. Jangan ada seorang pun yang menjauhkan dirinya dari kasih karunia Allah. Kita sudah menerima kasih karunia Allah dalam hidup kita. Mari kita mau bermanunggal. Kita mau tetap tinggal di dalam pribadi Yesus. Supaya tidak tumbuh akar yang pahit. Akar pahit yang akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Tidak menjadi berkat bagi orang-orang. Haleluya. 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 Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini komitmen kami, ini keputusan kami Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, dengan kasih Bapak Yonas akan memimpin kita dalam doa syukur firman Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang. Karena sekarang ku ada. Oh Yesus, cinta Kau selamanya. Sekarang ku ada. Oh Yesus, cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Haleluya. Ini ungkapan iman percaya kami kepada bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Seberapa kami yang hadir pada malam hari ini, biarlah setiap kehidupan kami memiliki anak, memiliki Yesus dalam kehidupan kami.
Karena hanya dalam Yesus ada keselamatan. Karena dalam Yesus ada sukacita damai sejahtera. Kami merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap berharap hanya kepada-Mu. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau dalam setiap musim kehidupan kami. Karena dengan begitu Tuhan, kami terus akan ada dalam setiap rencana-Mu. Dalam setiap kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Materaikan setiap firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biar firman-Mu Tuhan yang kami dengar, yang kami baca pada malam hari ini akan termaterai dengan baik dalam setiap hati kami, dalam setiap kehidupan kami, yang akan kami pakai Tuhan menjadi suluh, menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bahwa hanya dekat dengan Engkau, hanya hidup di dalam Engkau, hanya memiliki Yesus, kami memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu hari ini. Pakai lebih lagi hamba-Mu Tuhan. Pengurapan khusus terus ada di atas kehidupan hamba-Mu. Sehingga dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, melayani Engkau, baik dalam jemaat ini, bahkan di tempat-tempat yang Tuhan sudah utus kehidupan hamba-Mu. Di sana hamba-Mu akan menjadi berkat bagi umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Sehingga setiap kami yang hadir, kami tidak Tuhan, pada waktu kami datang, kami pulang, kami membawa berkat Tuhan dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lanjut ibadah kami pada malam hari ini, kami akan membawa korban persembahan kami. Tuhan kuduskan setiap persembahan kami Tuhan. Berkati umat-umat-Mu Tuhan yang akan membawa Tuhan persembahan-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Dan bagi yang bertugas kami persilahkan kita angkat pujian, Ku Kan Menari. Ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti kau menari. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti kau menari. Ada di dalamku, ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti kau menari. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti kau menari. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti kau menari. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti kau menari. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari.
tidak menarik, bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik seperti daun menari. Bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik seperti daun menari. Bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik seperti daun menari. Bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik seperti daun menari. Bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik seperti daun menari. Bukan menarik seperti daun menari. Bukan menarik seperti daun menari. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita malam hari ini. Dan tiba saatnya saya akan membacakan kegiatan kita sepanjang minggu. Hari Selasa ada kebaktian rumah tangga di keluarga Oma Gembala di tempat ini jam 6 sore. Di gereja ya, itu hari Selasa tanggal 24 Februari. Kemudian hari Rabu ada kebaktian kaum bapak dan ibu jam 6 sore juga di tempat ini. Hari Jumat ada doa dan puasa di gereja jam 3 sore. Kemudian lanjut malam ada pujian dan penyembahan jam 6:30 malam di tempat ini. Dan dilanjutkan latihan persiapan kebaktian ibadah raya pertama jam 8 malam. Hari Sabtu latihan persiapan kebaktian pemuda remaja di tempat ini jam 5 sore. Kemudian malam jam 6 sore kebaktian pemuda remaja di tempat ini. Hari Minggu kebaktian ibadah raya pertama jam 8:30 pagi, kebaktian sekolah minggu jam 9 pagi, dilanjut siang latihan persiapan kebaktian ibadah raya kedua jam 11 siang, dan kebaktian raya kedua jam 6:30 malam. Pelayan untuk ibadah raya pertama, pemimpin pujian Bapak Otniel Amba, pemain musik Bapak Gusti, Bapak Gideon, Kenso dan Timothy, singers Bapak Natalianus, Bapak Yonas dan Saudara Immanuel. Rebana, Reren, Amora, Dea dan Jesslyn, multimedia Juan dan Theo, kolektan Ibu Vera Sihombing dan Ibu Gloria Kailem. Aser Bapak Ibu Diaken. Kemudian pelayan untuk ibadah raya kedua, pemimpin pujian Ibu Rini Sihaan, musik LC Tria Bapak Juan dan Saudara Stephen, singers Ibu Jen Esra Salama, Bapak Daniel Sihaan dan Ibu Erni Musialo. Multimedia Juan dan Theo, Rebana, Reren, Amora dan Angel, kolektan Bapak Hans Muntuan dan Bapak Haris Redi, Aser Bapak dan Ibu Diaken. Demikian, mungkin ada tambahan. Ya, puji Tuhan. Demikianlah pengumuman kegiatan kita sepanjang minggu, mewakili gembala sidang di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan simpatisan saudara-saudari yang hadir malam hari ini, bahkan jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus menjadi penghibur dalam setiap kehidupan kita. Malam hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Sambil kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, dimuliakan, dan doa berkat dibawakan oleh Ibu Gembala.
layak untuk disembah, Engkau yang layak untuk diagungkan. Kami berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami berbakti kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih banyak Bapa di surga, karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kami memiliki hidup yang kekal. Sebab itu kami berterima kasih kepadamu. Bukan karena kami baik, tapi anugerah-Mu yang limpah dalam hidup kami. Setiap umat-Mu yang hadir saat ini, baik orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, bahkan mungkin ada yang mengembalikan milik Tuhan, lipat bergandakan apa yang tinggal pada mereka. Diberkati dalam segala usaha, diberkati dalam segala tugas pekerjaan, bahkan di dalam apapun yang diusahakan yang tidak menyimpang dari kebenaran-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Jemaat yang tidak sempat hadir, kiranya Tuhan lawat mereka demi kasih dan anugerah-Mu. Kekuatan, kesehatan menjadi milik dan bahagian mereka pula. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Sebentar kami akhiri ibadat ini, kiranya Tuhan menyertai umat-Mu kembali ke rumah masing-masing. Biarlah di sepanjang malam ini Tuhan menjaga dan menunggui kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan menjadi pagar api berkeliling setiap rumah tangga anak-anak ketebusan, hingga semua akan tertidur dengan lelah. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Ampuni segala kekurangan, salah dosa yang Engkau dapatkan dalam kami, dan sempurnakan apa yang kami lakukan malam hari ini. Semua yang telah ambil bahagian dalam pelayanan ini diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadat ini. Haleluya.